Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky, praktisi ekspor, entusias ekspor, pemerhati ekspor. Di sini saya akan berbagi bersama rekan-rekan semua terkait dunia ekspor. Telah bergabung bersama kita, eh, saudari Mbak Mei Siti, Mbak Siti Siti Maimunah. Maimunah. Beliau ini adalah produsen rempah-rempah serbuk dengan kemasan yang sudah modern, eh, yang sebagian sudah diekspor ke luar negeri. Baik, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Siti, Mbak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizky. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Gimana Mbak, usaha ya, mereknya Ijabah Mbak ya? Ijabah. Nggih, ijabah. Ya, di sini saya penasaran dengan story behind product. Dulu ketika mulai tahun berapa dan itu apa namanya? Apakah di sana memang terdapat banyak jahe atau karena dan namanya itu dulu apakah karena ijabah doanya atau seperti apa kayak gitu. Oke. Alhamdulillah saya mulai usaha jahe minuman tradisional dari tahun 2012. Ya, Nggih, Kak, 2018 kami kembangkan jadi minuman serbuk siap seduh seperti jahe merah instan, beras kencur instan, jahe merah susu gula aren juga instan. Itu kami kembangkan di tahun 2018. 2019 alhamdulillah sudah kirim ke Saudi Arabia, 2020 sudah kirim ke Turki 4 kali, 2022 ke Sydney Australia. oh ya, siap siap. Untuk itu sudah untuk perizinan sudah PIRT atau BPOM, Mbak? Perizinan PRT juga ada, halal juga sudah. Sekarang proses BPOM sama HACCP sama SNI. Ya, 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 ya. Eh, Dulu dari awal apa kapasitas produksinya berapa, lalu berkembang sampai sekarang itu sampai sudah berapa pieces atau Hmm. berapa ton gitu, Mbak? Dulu awal-awal produksi itu sehari bisa memproduksi 20 bungkus, 40 bungkus. Alhamdulillah dengan berkembangnya usaha kami, sekarang bisa kapasitas produksi 600 bungkus per hari. Alhamdulillah. Dengan dulu awalnya jahe dan sekarang yuk, masih tetap jahe ya. Ya, masih tetap jahe, cuman bervariasi, variannya bertambah, inovasinya juga bertambah. Bagaimana selain mendapatkan apa namanya beriklan di medsos, terus ikut pameran expo, nah itu apa yang dilakukan Mbak Memuna untuk menaikkan penjualan selama ini, Pak? Kita buka tokonya lebih banyak lagi, baik toko offline, toko oleh-oleh, Alfa Indo juga, terus apa, setan-setan yang bisa kami apa ajak kerjasama dengan produk kita itu yang di offline. Kalau di online, hampir semua reseller juga mainnya di Shopee, di Lazada, di Blibli. Nah, untuk mengembangkan pasar lagi, ya kita ada website juga, kita iklankan, kita kencengin promonya di website tadi, bisa masuk ke IG, ke YouTube, ke Siap. Facebook, langsung terhubung dengan website kita. Tahun 2018 dan sekarang 2023, 5 tahun usaha termasuk ya bukan ya termasuk cukup lama. Bagaimana kemarin
juga sempat ada pandemi dan banyak sekali usaha yang tutup. Bagaimana cara menjaga semangat agar tetap usaha kita survive, Mbak? Bagaimana tips dari Mbak? Oh, kalau pandemi kebetulan pandemi produk yang herbal malah naik ya Mas Malah naik. Rizky ya, Oh, iya, ya malah betul. naik. Jadi waktu pandemi omset bisa berkali-kali 3 kali lipat juga waktu pandemi. Alhamdulillah kita ketimpah berkahnya waktu pandemi. Setelah pandemi ada tips-tips. Setelah pandemi itu penjualan menurun Mas Rizky, penjualan menurun bahkan lebih turun daripada sebelum pandemi turunnya. Dari situ kita inovasinya, kenapa ya kok menurun seperti ini? Memang ya sambil nyari-nyari ternyata memang waktu pandemi kan jahe merah itu kan sangat cocok untuk yang obatnya pandemi. Nah, ketika sudah nggak pandemi, semuanya merasakan dampaknya, baik ekonominya juga yang habis di PHK juga. Banyak toko-toko baru, banyak penjual-penjual baru. Yang kami lakukan yaitu tetap bertahan pastinya, mengembangkan produk, inovasinya. Saya bikin yang ngetren apa sekarang? Oh ya, jahe serai itu kan lagi ngetren. Terus perusahaan yang nggak ketinggalan itu yang selalu ngikutin tren, yaitu yang sekarang lagi trennya apa? Aren. Jadi saya bikin produk susu gula aren. Alhamdulillah penjualannya jalan, meskipun jadi promosinya kita ganti yang waktu itu baik untuk COVID, sekarang kita ganti promosinya. Jadi kalau musim penghujan kita ganti untuk baik untuk flu dan batuk. Iklan-iklannya juga kita ganti. Nah, yang pandemi kita stop iklan-iklan tentang pandemi karena sudah tidak ada pandemi. Seperti itu. Luar biasa, Mbak. Ya. Ehm, untuk luar negeri itu bertemu dengan middleman, mediator atau end buyer, Bu, Mbak? Oh, kalau di luar negeri saya bertemu langsung sama pemilik toko oleh-olehnya Mas Rizky. Baik yang di Dubai juga sama Pak Nabil itu beliau juga punya toko oleh-oleh di Dubai. Jadi sudah pernah kirim 2 kali di Dubai sama Pak Nabil. Ke Sydney Australia juga sama, beliau juga toko oleh-oleh herbal. Jadi kita kirimnya juga ditransfer uangnya, alamatnya dikirim, baru kita kirim barangnya ke Sydney itu. Oh, ya, ya, ya. Di luar negeri banyak sekali diaspora-diaspora tersebar di berbagai negara. Nah, sebagian mereka punya toko, sebagian mereka punya usaha di sana. Apakah selama itu atau gimana, Mbak? Oh, belum yang niku Mas Rizky yang di diaspora. Diaspora itu pengusaha apa ya? Warga Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik kerja maupun usaha. Oh, Selain gitu. yang Mbak sebutkan tadi, sebenarnya banyak sekali diaspora kayak di Jepang. Jepang ada ya yang baru yang sebagian kita tahu juga kayak gitu. Di Jepang ada, di Mesir, di ya nanti bisa share-share kontak kayak gitu. Semoga jangan ingatkan aja saya habis acara ini mungkin itu bentar. Nah, kayak gitu. Nanti ya biasanya itu kayak gitu ada kunjungan nggak Mbak kayak dari dinas, dari sekolahan, dari universitas kayak gitu? Oh, ada Mas Rizky. Alhamdulillah perusahaan kami udah kerjasama sama Universitas apa ini Islam Mojopahit. Nah, anak-anak magang dititipkan di kami, udah kita bikin MOU berapa tahun, anak-anak itu dititipkan di sini untuk magang. Kalau kunjungan dari dinas kemarin dari Kemendak sama Expo Center Surabaya. Oh, Pak Hindra, Pak Nggih, Pak Indra, Pak Wahyu, sama Pak Arso, Pak nggih, Riza. kemarin kesini sama Kemendak itu apa mau tes market ke Singapura, ngajak kita kolaborasi tes market ke Singapura. Masya Allah luar biasa. Semoga lancar Mbak. Amin. Terus untuk ya dari kunjungan-kunjungan itu apakah karena kadang
gini Mbak, kemarin ada produsen lain kayak gitu ketemu sama produsen bahwasanya dia itu takut kalau mau ada bayar datang untuk kunjungan ke pabriknya itu ditolak karena kadang ada mereka mau ngopi produk kayak gitu. Bagaimana pendapat Mbak terkait hal ini? Apakah kunjungan itu dibatasi atau karena dia sampai bikin apa namanya kamera di baju kayak dari beniknya kayak gitu Mbak. Nah jadi kayak apa namanya eh, mengopi pura-pura jadi bayar Oh, kunjungan terus akhirnya eh, ya saya cuma tanya pendapat dari Mbak bagaimana hal iya. tersebut. Alhamdulillah selama ini belum pernah ya terjadi seperti itu. Kalau misal itu terjadi, eh, kalau ada tamu datang, kami insya Allah dari pertama udah husnudzon bila kita titip ke kita beri incip. Nanti kebanyakan biasanya kalau udah tahu incipnya itu biasanya pasti order, pasti beli untuk bawa oleh-oleh atau dikonsumsi sendiri. Jadi kebanyakan tamu yang datang itu ya memang marketnya kita juga. Hmm. Kalau misal mau di kopi nggih, ya monggo kalau memang mau ngopi tanpa diam-diam. Nggih rezeki Gusti Allah sing Nggih, ngatur rezeki ya insyaallah. Allah yang ngatur dan nggak semudah itu memang misal nih mau di kopi tentang resepnya, eh, itu kan cuma resep nggih kan, sedangkan kita itu udah bertahun-tahun bergelut di situ, kita semuanya yang menguasai ilmunya nggih kan, Nggih nggak nggih nggih. terus mau berkucil hati karena udah di kopi nanti takut dan segala hal, insya Allah itu eh, dipikir carry lah kalau mereka Nggih nggih mau nggih. ngopi nggih kan. Nggak segampang itu, nggak Nggih semudah itu, ya kan? nggih. Jadi nggih nggih. Ya insyaallah lah. Terus ini Oktober insyaallah kan ada Trade Expo Indonesia offline, Pak. Rencana mau Di mana ikut itu? Di Jakarta lah. Tangerang, Oh, Tangerang di Tangerang. Oh, nggih. ASBSD. Insya Allah semoga ada fasilitas untuk ijabah Nggih. Mas Rizky. Alhamdulillah tahun kemarin tuh pamerannya sukses, berhasil. Nggih kan? Oh, tapi betul ketemu Mas Rizky ya waktu itu ya Di mana? Di mana? Di di Tangerang. Oh ya, tahun kemarin saya nganter bayar nggak. Jadi kayak ketemuan di sana di SBSD cuma kayak nggak keliling booth. Nah, langsung kita kunjungan pabrik kayak gitu, Mbak. Oh, nggih. Kemarin Nggih. ketemu Bu Yanti juga saya, ketemu sama Bu Mas siapa? Muhammad. Bu Nur, nggih, Bu Nur yang eksportir itu ketemu Nggih, nggih, juga nggih. semuanya di sana. Ketemu juga yang di pelantara ke Dubai itu juga ketemu sama tim-timnya semuanya di situ. Alhamdulillah pamerannya untuk saya waktu itu berhasil nggak bawa pulang sama sekali produk-produknya. Nggih, nggih, nggih. Nah, terus gini, Mbak, jadi kan kayak kayak gitu kan bayar harga terakhir itu 25 juta belum PPN. Kalau sama PPN 27,5. Jadi teman-teman kadang ada yang ngakali sama joinan booth kayak gitu. Sampai dibagi 25 dibagi 5 ya sekitar 5 jutaan. 5, juta sekian. Tapi ya ya insya Allah nanti sudah ada beberapa teman yang join juga. Tinggal barangkali ada teman-teman nih Mbak siapa Mbak Mei yang ingin berminat nyoba, monggo silakan kayak gitu. Oh, bootnya Oke. dipakai, maksudnya bootnya untuk Joinan. bareng-bareng gitu, nopo. Oke. Oke, tahun kemarin kita nyoba di atas 5. Satu pun di atas pakai atas 5 kurang kurang efektif, dirasa kurang efektif. Ya udah Oke. kita turunkan jadi 5 lah kayak gitu. Ya, kemarin teman saya 10 juga belum efektif. Rebutan kayak apa ya, wel-welan gitu kayak apa. Nggih, wulan baik untuk produknya, baik bayar satu dikeroyok satu-satunya pemilik usahanya tadi. Mm-mm. Kalau saya kemarin kebetulan sama batik, guys. Kedua-duanya batik yang mamin cuman saya. Jadi kita kasih tempat duduk dulu, kita kasih tester sambil lihat-lihat batik, ya kan? Dan juga kerjasama sama tim-tim batik juga, tahu tahu apa? Hmm, adabnya gimana nemuin buyer nggak ngeroyok. Kalau mereka lagi nawarin kita ya diem
kita bantu mereka, nggak kita nyonyolkan produk kita dulu kan, tahu etika dulu kalau mau pameran yang setannya dipakai bersama-sama. Ya, 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 ya. Nggih, lima, 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 lima Mas Rizky. Kalau di atas lima sepertinya anu rebutan Lima, nanti. lima. Oke, Nggih, cuma makanya itu. jamnya cuma 3 kali 3 kan? Andi, suaranya Mas Rizky. Suaranya jenengan ical ya? Tes, tes. Sudah muncul. Oh, Sudah. sudah. Untuk ini, Mbak, apa kendala utama dihadapi pengusaha kan kayak yang paling utama sepertinya ya pe marketing penjualan kayak gitu. Nggih, marketing pasar. Pasar. Selain itu, Mbak E membutuhkan apa lagi? Kayak gitu, misalkan apa namanya selain marketing, yang masalah yang selain marketing yang di dihadapi seorang pengusaha kayak UMKM kayak gitu, Mbak. Apa? Selain marketing, pemasaran, marketing. Kalau modal sih, boten nggih sepertinya nggih. Hmm, Kalau modal mungkin semuanya pasti kesulitan modal. Cuman kalau saya kan ditransfer, dikerjakan, dikirim, ya kan. Jadi dari hmm, situ saya sudah dimodali sama hmm, beliaunya, ya kan. Sistemnya mereka percaya sama kita meskipun nggak saling kenal, itu hmm. jadi modal apa? Ya pasar nih Mas Rizky, nomor Nggih, nggih, satu nggih, nggih. memang pasar. Terus gini, Mbak, ketika buyer melakukan pembayaran dengan LC, letter credit, alias SKPDN. Nah, itu bayar luar misalkan. Jadi kan namanya LC alias letter credit itu istilahnya uangnya bisa dicairkan setelah sekian lama gitu kan, sekian waktu kayak gitu. Nah, ketika ordernya besar misalkan 1,5 kontainer atau 1 kontainer, nah itu mau apa skema skema pembiayaan yang Mbak lakukan seperti apa? Apakah nyari investor atau minta DP dulu? Biasanya kan DP sekian persen itu bisa digunakan untuk biaya Ini minta biaya minta produksi. DP dulu. DP dulu nggih. Iya. Nggih, 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 nggih. Soalnya kalau kita minta investor, sedangkan yang transaksi sama kita belum melakukan DP, ya riskan juga. Nggih, kalau Oh, DP, J, J, J. mereka berurusan langsung sama kita, uang kita terima. Kalau mereka mau misalkan, naudzubillah min dzalik, mengundurkan diri, ya mereka takut, nah uangnya kan sudah masuk ke kita. Oh, J, 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 J. Siap, siap, siap. Meskipun masih muda, Mbak Mei ini kan sudah punya usaha. Nah, apa Iya. pesan Mbak untuk pengusaha pemula, pengusaha yang lain mungkin pesan-pesan apa ya biar biar usahanya itu sustain apa ya tetap terjaga kayak Hmm. gitu pesan. Ya Ya, istilahnya ya agak serius pastinya ya. kita nggak boleh bosan-bosan, ya kan? Nggak boleh bosan-bosan terus mengiklankan produk kita, ya kan? Pakai jarum langit juga setelah ikhtiar, pasti insya Allah ada hasilnya. Jadi setiap produk untuk para pengusaha-pengusaha yang baru merintis, sediakan readikan produk Anda karena setiap produk sudah dituliskan sama Allah siapa calon pembelinya. Jadi tinggal cepat lambatnya tergantung ikhtiar kita. Kalau kita promosikan, kita usaha, ketemu sama orang, kita promosikan, ada pameran, kita ikuti. Memang semuanya perlu modal, perlu keberanian, tapi pasti ada hasilnya. Insyaallah. Oke, Hmm. baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tidak terasa sudah hampir 20 menit kita di acara ini. Mari alhamdulillah semoga Mbak kita doakan bersama usaha kita, usaha UMKM Indonesia lancar terus. Insya Allah, Amin, amin. amin. Terima kasih atas waktunya. Oke, Barakallah. sami-sami Assalamualaikum Mas Rizky. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Eh, ayah.